Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Saudara-saudara mahasiswa semester 1 Universitas Ibnu Khaldun Bogor, selamat datang di Universitas Islam tercinta, yaitu Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dalam kesempatan ini saya ingin menguraikan Islam sebagai manhajul hayah. Islam sebagai sumber, rujukan, dan tujuan di dalam kehidupan setiap umat muslim. Islam, kata Islam itu sendiri maknanya adalah damai atau mendamaikan, selamat atau menyelamatkan, tunduk dan patuh. Ya, aslama yuslimu islaman itu artinya selamat atau menyelamatkan. Rasulullah SAW bersabda, al-muslim man salimal muslimun biyadihi walisani. Seorang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan muslim yang lain dengan lisannya dan perbuatannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan makna lain daripada Islam adalah bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 112. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajru inda rabbihi wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka berserah diri. Ayat ini menjelaskan secara jelas bala man aslama wajhahu. Jadi tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri. Jadi mana Islam dari kata ini adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri. Ya. Dalam ayat lain Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 131, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk dan patuhlah. Kemudian Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Jadi kata aslama atau kata Islam dalam ayat ini mengandung makna adalah tunduk dan patuh. Ketika idz qala lahu rabbuhu aslim, ketika Allah berfirman kepada Ibrahim alaihissalam, tunduk dan patuhlah kamu. Qala, Ibrahim menjawab, aslamtu lirabbil alamin. Sungguh, aku telah tunduk dan patuh kepada Allah Tuhan semesta alam. Dalam ayat lain, dalam surat Ali Imran ayat 83 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaghara dinillahi yabghuna walahu aslamu man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Maka apabila mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepada Allah semua akan kembali. Di sini jelas makna Islam aslama walahu aslama min fanfis samawati wal ard. Ketika Allah menjelaskan kenapa mereka mau mencari Tuhan yang lain, padahal Dia Allah adalah aslama man fis samawati wal ard. Zat yang semuanya yang ada di bumi dan di langit itu adalah tunduk kepadanya. Ya. Itu mana dari kata Islam.
Saudara, dari pemahaman tersebut, kita tadi makna Islam secara lughatan, secara bahasa. Sedangkan makna Islam dari istilah, ya, tadi lughatan, sekarang istilahan, itu bermakna berisikan aturan-aturan Allah. Adalah agama yang berisikan aturan-aturan Allah dan Rasulnya, yang mencakup semua bidang kehidupan, ya, yang jika dilaksanakan akan membawa pada kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Itu Islam. Secara istilahan maknanya adalah, ya, agama yang berisikan aturan-aturan Allah dan Rasulnya, yang mencakup semua bidang kehidupan. Dan itu jika dilaksanakan, maka orang yang melaksanakan itu akan memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Itulah Islam. Islam bukan agama untuk di dunia saja, tetapi Islam adalah agama dunia dan akhirat. Kemudian yang kita perlu pahami, karakter utama atau sifat utama ajaran Islam yang menggambarkan kemuliaan, keagungan, dan kesempurnaannya. Kita baru bisa memahami tentang kemuliaan, keagungan, dan kesempurnaan Islam manakala kita sudah memahami apa saja karakter-karakter yang terkandung dalam ajaran Islam itu. Yang pertama, Islam itu bersifat syumuliyah, komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan. Islam mencakup semua bidang kehidupan. Dari sejak masalah ibadah, kemudian masalah ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, psikologi, pendidikan, politik, ekonomi, itu terkandung di dalam Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis tadi. Jadi Islam bukan ajaran agama yang hanya mengajarkan orang untuk sholat saja, tetapi mengandung berbagai aspek kehidupan. Coba kita lihat surat Al-An'am, surat 6 ayat 38, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabatin fil ardi wala yatiru bijanahaihi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yuhsyarun. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan bahkan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat Allah juga seperti kamu. Allah menggambarkan di sini bahwa ajaran Islam tidak hanya mengajarkan, menggambarkan tentang kepentingan kehidupan manusia saja. Bahkan sampai kepada dabah sekalipun. Dabah itu binatang melata. Sejak cacing yang paling kecil dan berada di dalam tanah. Bisa jadi makhluk binatang-binatang yang berkaki 2, berkaki 4, atau binatang yang disebut dengan kaki 1000. Ya. Demikian juga burung-burung yang terbang dengan sayapnya, itu semuanya adalah umat Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua dari ajaran Islam adalah alamiah, universal. Agama Islam itu berlaku sepanjang masa dan berlaku bagi setiap bangsa tanpa kecuali. Islam tidak hanya untuk umat yang hidup pada masa Muhammad Rasulullah, tetapi Islam adalah agama yang dianut oleh umat manusia sejak Muhammad Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang dan sampai kepada hari kiamat. Islam ini adalah tetap berlaku dan tidak terbatas kepada orang-orang Arab saja, tetapi kepada semua manusia, bangsa apapun dia. Allah menjelaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Allah menjelaskan kepada Muhammad Rasulullah bahwa sesungguhnya Allah tidak mengutus Muhammad Rasulullah hanya melainkan kepada semua alam semesta. Itu yang disebut dengan Islam adalah ajaran yang bersifat rahmatan lil alamin, mencakup untuk semua manusia, bukan kepada umat-umat yang hidup pada masanya, tetapi juga kepada umat-umat yang hidup sampai sekarang dan mungkin pasti sampai dengan hari kiamat nanti itu tetap berlaku. Kita lihat juga dalam surat Saba. Surat Saba itu surat 34 ayat 28 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakin aksaran nasi la ya'lamun. Tidaklah aku utus engkau Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia basyiran wa nadhira, yang berfungsi sebagai penjelasan, ya, peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak memahami itu. Jadi Allah mengutus Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ajaran-ajarannya, itu berlaku kepada kafatalin nas, kepada seluruh umat manusia. Tidak terbatas kepada satu suku atau suku bangsa, tapi kepada seluruh umat manusia, dan isinya adalah basyira wa nadhira, sebuah penjelasan dan peringatan. Tetapi sayang memang sebagian manusia atau banyak dari manusia tidak memahami apa yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya. Saudara, yang ketiga, sifat dari ajaran Islam itu adalah ilahiyah atau rabaniyah. Ajaran Islam bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nilai kebenarannya bersifat mutlak dan absolut. Jadi kebenaran ajaran Islam itu adalah ilahian, rabaniyah, itu pasti, mutlak. Ya, la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam ajaran Islam itu sebagai petunjuk bagi mereka yang tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 146 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri kitab, kami berikan ajaran Taurat dan Injil, mereka sesungguhnya mengenal Muhammad Rasulullah sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Karena saking begitu fahamnya, begitu taunya tentang ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah kepada mereka. Karena sesungguhnya pada Taurat dan Injil sudah ada isyarat akan lahirnya seorang nabi yang terakhir, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang keempat adalah insaniyah. Ajaran Islam ini sejalan dan sesuai dengan fitrah dan kebutuhan manusia. Tidak ada satupun yang bertentangan dengannya. Tidak ada ajaran Islam yang bertentangan dengan fitrah manusia. Karena Allah yang menciptakan manusia, maka Allah juga yang menetapkan fitrah manusia. Kemudian Allah pula yang menurunkan agama, yang menurunkan Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, yang itu pasti sesuai dengan fitrah manusia, karena Allah yang memberikan fitrahnya. Surat Ar-Rum, surat 30 ayat 30 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aksaran nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu, fokuskanlah pemikiran dan hatimu, ya, lidini hanifan, kepada agama yang lurus, agama yang hanif. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yang sesuai dengan fitrah manusia, yang fitrah manusia itu sudah oleh Allah ditetapkan, diciptakan. Maka Allah menurunkan wahyunya tentu akan sesuai dengan fitrah yang ada pada manusia. Walakin aksaran nasi la ya'lam. Lagi-lagi
Akan tetapi sebagian manusia tidak memahami, atau bukan cuma sebagian kecil, aksar itu banyak atau bahkan lebih banyak. Saudara, yang kelima, sifat dari ajaran Islam adalah waqiyah. Ajaran Islam adalah ajaran yang bisa menjawab dan memberikan solusi bagi setiap problem yang dihadapi oleh manusia. Itu makanya kita sering dengar, jika kau menghadapi masalah di samping sabar, kemudian berusaha, baru kemudian berserah diri kepada Allah. Karena Allah lah yang paling tahu. Ya, dan Allah sudah memberikan ajaran-ajaran Islam itu bisa menjadi solusi daripada permasalahan yang dihadapi oleh setiap manusia. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Surat Al-Baqarah ayat 2. Allah menjelaskan tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hudan lil muttaqin. Bahkan ayat lain mengatakan hudan linnas. Sebagai petunjuk di dalam mengarungi kehidupan ini untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, Al-Quran adalah hudan lil muttaqin. Ya, sebagai petunjuk, acuan, rujukan, tuntunan yang harus diikuti di dalam meraih kebahagiaan dan di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain, surat Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika sekiranya kamu mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan Muhammad, jika betul-betul kamu mencintai Allah, jika kamu betul-betul tunduk dan pasrah beribadah kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Rasul diturunkan, diangkat oleh Allah, diamanahi menerima wahyu Al-Quran untuk disampaikan kepada umat manusia, dan Rasul adalah memberikan contoh-contoh di dalam kita beribadah, di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattabi'uni, kata Rasul, ikuti aku. Artinya di dalam beribadah, terutama ibadah mahdoh, kita tidak diperkenankan membuat cara-cara, aturan-aturan sendiri. Maka baru yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni segala kesalahan kamu. Wallahu ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam ayat lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsir. Sungguh telah ada bagi kamu sekalian pada diri Muhammad Rasulullah itulah uswah hasanah, teladan yang baik. Tidak perlu kita mencari idola-idola lain, idola-idola baru. Sudah dicukupkan oleh Allah, kita punya idola yang bisa menghantarkan kita untuk meraih kebahagiaan, keselamatan, dan ketentraman di dalam hidup di dunia ini, dan memperoleh ridha Allah di akhirat kelak. Uswatun hasanah itu Rasul. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tapi tidak tentunya bagi semua manusia. Tapi ternyata uswatun hasanah itu bagi orang liman kana yarjullah. Pertama bagi orang-orang yang memang mengharapkan bertemu dengan Allah, mengharapkan meraih ridha Allah. Wal yaumil akhir, dan yang kedua bagi orang-orang yang beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Karena orang-orang yang beriman kepada hari kiamat sajalah yang dia akan melakukan kebaikan-kebaikan, karena dia akan mengharapkan imbalannya dari Allah pada yaumil akhir nanti. Dan yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, bagi orang-orang yang senantiasa selalu ingat Allah dan senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, sifat yang keenam dari ajaran Islam adalah wasatiyah. Wasatiyah adalah ajaran Islam, ajaran yang adil, memperhatikan keseimbangan hidup. Ya, kehidupan dunia, kehidupan akhirat, material, spiritual,
kepribadian dan baik itu untuk kepentingan pribadi maupun masyarakat. Jadi Islam itu bersifat wasatiyah, ya. Wa mimman yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surat Al-Baqarah ayat 201 menjelaskan keseimbangan. Meraih kebahagiaan tidak hanya melulu di dunia ini sehingga mengabaikan kebahagiaan akhirat, atau hanya berorientasi semata-mata untuk meraih kebahagiaan akhirat kemudian mengabaikan kehidupan dunia. Itu tidak diajarkan di dalam Islam. Justru Islam mengajarkan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mengajarkan orang untuk senantiasa bermohon, meminta kepada Allah dan berusaha untuk meraihnya kebahagiaan yang seimbang di dunia dan di akhirat. Saudara, sifat dari ajaran Islam yang ketujuh adalah al-wuduh. Artinya Islam itu ajaran yang gemilang, jelas dan mudah difahami. Ajaran Islam karena tidak bertentangan tadi dengan fitrah manusia pada sifat yang sebelumnya, sehingga ajaran Islam itu mudah difahami jika memang kita mau berusaha mempelajarinya atau memahaminya. Tentang sifat Allah, tentang Allah. Allah mengajarkan tentang zatnya dengan gamblang dan mudah difahami. Surat Al-Ikhlas Allah mengajarkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah olehmu, wahai Muhammad, katakanlah olehmu, wahai orang-orang muslim, orang-orang mukmin, huwallahu ahad, dialah Allah yang esa. Allah yang esa, Allah yang satu, yang tunggal, tidak terdiri dari berbagai unsur. Kalau saya satu, tapi saya terdiri dari berbagai unsur. Ada unsur darah, unsur daging, unsur tulang, ada jasmani, rohani. Jadi keesaan manusia itu sesungguhnya tidak bisa disamakan dengan ahadnya Allah. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Allah tempat meminta. Allah tempat berpengharapan bagi setiap umatnya. Allahus samad. Karena Allah lah zat yang satu-satunya yang kalau kita baca dalam ayat kursi, Allah itu adalah zat yang memenuhi semua kebutuhan manusia dan senantiasa hidup. Jangankan tidur, ngantuk pun tidak. Dan Allah zat yang tidak beranak dan tidak diberanakan. Ini sangat mudah sekali dipahami ketimbang kalau kita memahami Tuhan punya anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara, tidak ada yang sekupu dengan Allah. Makanya tidak perlu meminta mencari kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8 adalah al-jamu, ya. Al-jam'u bainal sabatul muru'anah adalah perpaduan antara konsisten dan fleksibel. Al-Quran itu, ajaran Islam itu fleksibel dan juga mudah untuk dipahami. Yang terakhir yang perlu kita pahami, yang ketiga adalah sistem ajaran Islam. Mayoritas ulama berpendapat bahwa materi ajaran Islam dibagi atau terdiri dari 3 aspek. Yaitu yang pertama aspek akidah, yang kedua aspek ibadah atau syariah, yang ketiga aspek akhlak. Akidah itu adalah ajaran tentang keimanan. Secara garis besar bisa kita pahami dalam rukun Islam. Dalam rukun iman, al-iman antu'minu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa yaumil akhir wa biqadri khairi wa syarri minallahi ta'ala. Aspek yang kedua syariat. Yang syariat itu mengajarkan ibadah dan muamalah. Ibadah mahdah, salat, saum, zakat, haji. Sedangkan muamalah itu adalah mengajarkan tentang bagaimana cara berekonomi, bagaimana mengelola pendidikan, berpolitik, berbudaya, tentang kekeluargaan, hukum, hubungan antara sesama manusia, hubungan internasional. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah aspek akhlak.
Akhlak adalah sesungguhnya perwujudan daripada akidah dan syariah. Syekh Muhammad Saudud mengatakan akhlak adalah wujud daripada akidah dan syariah. Akhlak itu mengajarkan bagaimana berakhlak kepada Allah, berakhlak terhadap sesama manusia, berakhlak terhadap diri sendiri, dan berakhlak terhadap alam semesta. Itu materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan kemudian menerapkan dalam kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.